Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, sekarang hari-hari ini mungkin adalah hari-hari indah bagi kita semuanya yang sedang semangat meraih cita-cita, mencari target, mencapai apa yang kita inginkan untuk membahagiakan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Monggo, silakan, itu bagus. Itu adalah hak dan kewajiban. Mari kita berusaha meraih karir setinggi mungkin, prestasi sehebat mungkin, dan mencapai kebahagiaan sepuas mungkin. Tapi ingat saudaraku, kita semuanya suatu saat akan mati. Dunia akan selesai dan jagat ini akan kiamat. Setelah kiamat, amal yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Maka sesibuk apapun saudaraku, ketika adzan bergema, marilah kita segera menunaikan ibadah sholat secara berjamaah. Dimanapun berada itu, sempatkan, utamakan. Ini penting karena Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Tapi apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Saudaraku, seluruh ibadah sholat adalah penting. Dan ada yang perlu mendapat perhatian kita, yaitu saat kita duduk dalam sholat. Di situ ada 5 doa yang sangat penting yang perlu kita resapi satu persatu. 5 doa ini sangat kita butuhkan. Memang banyak pilihan dalam doa sewaktu duduk dalam sholat. Satu di antaranya adalah Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, cukupilah kebutuhanku, wahdini, berilah aku hidayah, warzuqni, berilah aku rezeki. Saudaraku, 5 hal ini sangat kita butuhkan setiap hari, setiap detik, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang pertama, kita mohon kepada Allah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini penting saudaraku, penting sekali. Kenapa? Sebab jika semua dosa kita diampuni sebelum mati, maka seberapapun dosa kita akan dihapus oleh Allah. Kita berkesempatan untuk terhindar dari siksa kubur. Kemudian kita akan dipermudah pada saat yaumul hisab, dan pada saatnya
kita masuk surga. Ini kalau dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Maka perjuangan setiap hari, setiap waktu, sebanyak mungkin kita mohon kepada Allah agar seluruh dosa, kesalahan, kejelekan, dusta, maksiat, segala apapun yang membuat Allah tidak berkenan, hendaknya Allah mengampuni kita. Itulah pentingnya kita berdoa Allahumma gfirli ketika duduk dalam sholat. Yang kedua, sewaktu kita duduk dalam sholat, kita berdoa warhamni, ya Allah, rahmatilah aku. Mengapa? Orang kalau dirahmati oleh Allah, maka seluruh keinginannya diberi, seluruh kebutuhannya dicukupi, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh, Nabi Musa ketika terdesak dikejar Fir'aun dan tentaranya, Allah dengan mudah memberikan pertolongan. Cukup hanya dengan tongkat diketuk dalam laut, jadilah jalan tol seketika. Kenapa? Karena Nabi Musa dan para pengikutnya dirahmati oleh Allah. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Juga sering kita dengar mantan pelacur diampuni oleh Allah karena dia sungguh-sungguh bertaubat. Ia kemudian berbuat baik dengan cara antara lain memberi minum kepada anjing. Allah menurunkan rahmatnya. Maka sang pelacur tadi, betapapun dosanya banyak sekali, tapi diampuni oleh Allah. Inilah pentingnya kita berdoa warhamni, ya Allah, rahmatilah aku. Karena orang kalau dirahmati oleh Allah, maka dosanya diampuni, kemudian kebutuhannya dicukupi, keinginannya dikabulkan. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu, saudaraku, mari di dalam hidup ini kita memperbanyak nyuwun warhamni, ya Allah, rahmatilah aku. Setidaknya ketika kita sholat, pada saat kita duduk, kita ucapkan warhamni, ya Allah, rahmatilah aku. Ya, doa kita yang ketiga, wajibuni, ya Allah, cukupilah segala kebutuhanku. Kebutuhan lahir dan batin, kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan duniawi, kebutuhan akhirat, semua kebutuhan yang sedang kita harapkan, yang akan kita harapkan di dunia maupun di akhirat, kita mohon kepada Allah agar dicukupi. Kalau kita dicukupi oleh Allah, maka segala jalan menjadi lapang. Dalam kondisi kepepet seperti apapun, Allah akan mencukupi dengan berbagai cara. Baik kita butuh rezeki, butuh kesehatan, butuh keamanan, kenyamanan, kehormatan, apapun akan dicukupi oleh Allah. Tak, saudaraku, sehebat apapun kita, setinggi apapun karir kita, jangan pernah kita sombong. Tetaplah kita mohon kepada Allah, wajburni, ya Allah, cukupilah aku. Sebab walaupun karir kita tinggi, walaupun harta kita melimpah, tetapi kalau tidak diberi rasa cukup oleh Allah, maka selalu saja ada yang kurang. Akhirnya kita gelisah, kita nakal, kita korupsi, kita bohong, kita berkhianat, kita menghancurkan bangsa sendiri, bahkan kita berani merusak saudara sekandung. Karena apa? Merasa tidak cukup. Oleh karena itu, agar semua kejelekan itu tidak terjadi, kita mohon kepada Allah, wajiburnī, ya Allah, cukupilah aku. Mungkin kita tidak harus kaya, akan tetapi kalau kita dicukupi oleh Allah, apapun kebutuhan kita, cetal cedil akan dicukupi oleh Allah, dan kita merasa puas, kita merasa terhormat, kita merasa tenang.
tidak harus kaya. Saudaraku, doa yang berikutnya di dalam duduk suatu sholat adalah wahdini. Ya Allah, berilah kami hidayah. Ini juga sangat penting. Kita butuh hidayah Allah agar kita paham mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu, mana yang tidak. Sehingga segala ucapan kita, perbuatan kita, keputusan kita, dan usaha kita selalu dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dijamin oleh Allah. Kita akan sukses, kita akan terhormat, kita akan puas, karena segala langkah kita, gerak-gerik kita diberi oleh hidayah oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak diberi hidayah oleh Allah, maka kita bisa kalut, kita bisa salah, kita bisa keliru, dan kita bisa hancur. Walaupun kita mengeluarkan modal sebanyak mungkin, bala tentara sebanyak mungkin, partner yang jumlahnya tidak terbatas, tetapi kalau tidak mendapatkan hidayah Allah, semuanya akan hancur sia-sia, tidak berkah, tidak tentram, dan pasti akan menimbulkan masalah. Saudaraku, doa kita yang kelima sewaktu duduk dalam sholat adalah warzuqni. Ya Allah, berilah kami rezeki. Rezeki itu bisa berupa harta, benda, barang, uang. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa kesempatan, bisa berupa kehormatan, kepercayaan. Segala sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita terhormat, itulah rezeki. Segala sesuatu yang membuat kita diridhoi oleh Allah, itulah rezeki. Maka dalam sholat kita butuh mohon kepada Allah, warzuqni. Ya Allah, berilah kami rezeki dalam bentuk apapun ya Allah, yang membuat kami senang, kami terhormat, kami bernilai, kami bermanfaat di hadapan-Mu ya Allah. Saudaraku, doa yang sangat singkat di dalam duduk suatu sholat hanya 5. Tapi ini sungguh sangat penting, sangat dibutuhkan, baik untuk urusan jasmani maupun rohani, baik untuk individu maupun untuk komunitas, untuk sosial, baik sekarang maupun yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Maka mari saudaraku, sesibuk apapun kita, sehebat apapun kita, saatnya sholat, kita segera sholat. Jangan ditunda, jangan diabaikan. Sebab dalam sholat ada suatu rukun, yaitu duduk pada saat sholat dengan doa Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupilah kebutuhanku, berilah aku hidayah, dan berilah aku rezeki. Ini semuanya penting. Semoga dengan doa pada waktu kita duduk dalam sholat, kita sekeluarga dan keturunan kita dan orang-orang di sekitar kita dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, dicukupi oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita semuanya akan bahagia, kita semuanya akan terhormat, kita semuanya akan jaya bersama-sama. Tidak ada egoisme, tidak ada individualitas, tidak ada permusuhan, tidak ada persaingan. Semuanya bersama sebagai saudara, seagama, seiman, sebangsa, setanah air, satu sebagai makhluk Allah. Demikian, semoga kita dipertemukan oleh Allah di surga yang indah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.